Liburan gini enak ya, kampus sepi, merasa kampus ini milik sendiri gitu. Tapi di sini, Steam, platform game digital nomor satu di dunia, isinya sangat-sangat banyak game yang ada di dalam sana. Ada ribuan, bahkan ratusan ribu game yang siap untuk dibeli oleh playernya. Mungkin kalian pernah dengar game seperti Valorant, GTA. Tapi pernah kalian dengar nama game ini nggak sih? Aku yakin enggak sih. Soalnya saking banyaknya game di Steam itu, kita sebagai player itu bingung mana game yang bagus, mana yang jelek. Apakah harga semakin tinggi maka akan semakin bagus gamenya atau tidak? Itu juga yang menjadikan banyak game developer itu bertanya-tanya, harus dihargai berapa game yang akan mereka rilis ini agar player itu merasa worth it untuk membeli game mereka. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab dengan data. Kalau kamu udah bikin game tapi bingung nentuin harganya, tenang aja, gak usah panik, karena ini adalah permasalahan yang sering dialami oleh para game developer. Tapi, aku bisa ngasih saran untuk kamu. Secara umum, harga untuk game bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, harga murah. Yang kedua, harga premium. Harga murah cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan gamer kantong tipis. Tapi, kalau kita pakai harga murah, game kita bisa dianggap murahan oleh pemain. Sedangkan, harga premium kesannya berkelas, profesional, tapi pengguna akan memberikan ekspektasi yang melesat tinggi. Sehingga kalau kita melakukan sedikit kesalahan, bisa dihujat habis-habisan. Jadi, kita pilih jalur mana nih? Jalur murah atau jalur premium? Jawabannya bukan pakai feeling. Ikuti kami. Bagaimana cara kita memilih jalur yang tepat dari dilema tadi? Caranya adalah dengan melihat lebih dalam. Ini adalah senjata kita. Data dengan lebih dari 80.000 game. Dari luar, ini hanyalah barisan angka dan teks yang tak berubah. Setiap baris data ini adalah kebisingan. Sebuah game dirilis, sebuah review ditulis, sebuah diskon diberikan. Ribuan suara yang saling tumpang tindih. Tugas kita bukan hanya mengumpulkan kebisingan ini. Tugas kita adalah menemukan melodi di dalamnya, sebuah pola yang teratur, yang tersembunyi di balik semua kekacauan itu. Dan dengan menemukan melodi itu, kita bisa mulai menggambar peta. Peta yang menunjukkan jalan paling aman untuk melalui badai pasar. Pada segmen ini, kita akan masuk ke jantung proyek kami, yaitu penjelasan teknis pengolahan data. Saya akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang kami ambil dalam membangun sebuah model prediktif yang mampu mengklasifikasikan kategori game berdasarkan berbagai faktor. Semuanya diolah menggunakan kekuatan Apache Spark. Langkah pertama yang kami ambil adalah menyiapkan lingkungan kerja kami dengan menginisialisasi Spark Session menggunakan PySpark. Setelah itu, kami langsung membuat dataset game/CSV langsung dari HDFS ke dalam Spark Data Frame. Nah, ini yang akan menjadi fondasi dari seluruh analisis kami. Header sama dengan true pada Spark.CSV menandakan bahwa baris pertama akan dibaca sebagai nama kolom. Nah, data mentah seringkali kotor. Kolom harga, rating, hingga data engagement pemain seperti pick CCU masih dalam format teks yang tidak konsisten. Bisa dilihat pada kolom price masih memiliki mata uang atau tulisan free dan estimated owners masih bentuk range. Nah, kami melakukan pembersihan data secara ekstensif. Kami mengubah semua fitur yang relevan menjadi format numerik yang bersih dan siap diolah. Selanjutnya, kami merekayasa sebuah kunci jawaban atau label target, dimulai dari price kategori. Di sini kami mengambil semua data harga dan mengambil titik tengah atau 50% dari semua datanya. Di atas 50% akan dilabelkan harga premium dan di bawah 50% akan dilabelkan murah. Nah, setelah itu kami juga akan mendefinisikan sukses label yang diambil dari pemilik, puncak pemain, rekomendasi pengguna, positive rating, dan median playtime.
dari pemilik, puncak pemain, rekomendasi pengguna, dan median playtime, semuanya menggunakan sistem yang sama dengan harga. Di atas 50% akan menambahkan 1 poin, dan di bawah 50% akan menambahkan 0 poin. Untuk bagian positif rating, jika nilainya 70-50% positif dari seluruh rating yang dimiliki game ya, maka akan menambahkan 1 poin. Tapi jika di bawah 75%, maka akan menambahkan 0 poin. Untuk dianggap sukses, sebuah game harus memiliki minimal 3 poin dari 5 poin yang ada. Kemudian dari situ kami mendefinisikan 4 kategori bisnis, yaitu sukses harga premium, sukses harga murah, gagal harga premium, dan gagal harga murah. Semua ini akan didefinisikan ke dalam kolom namanya true label. Tantangan berikutnya adalah fitur teks, di mana satu game bisa memiliki puluhan tag dalam satu teks. Untuk menganalisisnya, kami menerapkan transformasi. Yang pertama adalah split, mengubah string tag 1, tag 2 yang merupakan comma separated menjadi sebuah array. Dari array tersebut, kami menggunakan fitur yang ada pada CSpark, yaitu explode. Fungsi explode ini meledakkan array tersebut menjadi baris-baris data baru. Satu baris akan memiliki satu tag saja, satu exploded text. Nah, setelah itu kami juga membersihkan dan menyaringnya untuk hanya menyimpan 13 tag yang paling relevan untuk analisis. Hal ini untuk memastikan fitur input kami menjadi terstruktur dan kaya akan informasi, serta juga menghindari kolom teks yang masih kotor dengan string deskriptif. Karena tujuan kami adalah memprediksi kategori yang sudah jelas, pendekatan supervised learning adalah pilihan yang paling tepat. Kami memilih algoritma Random Forest Classifier karena kemampuannya yang unggul dalam menangani data kompleks dan memberikan hasil yang dapat diinterpretasikan. Untuk mempersiapkan data bagi model, kami membangun sebuah pipeline preprocessing. Tags yang sudah bersih diubah menjadi sebuah vektor numerik, lalu digabungkan dengan semua fitur prediktif lainnya seperti tahun atau year dan metrik-metrik game lainnya. Terakhir, yang terpenting, kami menormalisasi skala semua data menggunakan standar scaler agar setiap fitur memiliki bobot yang setara dalam analisis. Kemudian, kami melakukan pembagian dataset dengan proporsi 70-30. Untuk dataset latih sebesar 70% dari dataset utama dan sisanya yaitu 30% dari dataset utama digunakan untuk nanti testing dan evaluasi. Dengan dataset yang sudah di-split, maka dilakukan pelatihan model menggunakan fungsi fit pada Random Forest Classifier. Setelah dilatih pada 70% data, model kami diuji pada 30% data sisa. Hasilnya, kami berhasil mencapai akurasi sebesar 61,71% dengan F1 skor 0,6143. Angka ini secara signifikan lebih baik daripada tebakan acak, yang biasanya merupakan 25% karena 4 pilihan. Dan menjadi bukti konsep yang solid bahwa kategori sebuah game memang dapat diprediksi. Namun, yang lebih berharga dari angka akurasi itu sendiri adalah apa yang bisa kita pelajari dari pikiran model. Kami menggunakan fungsi fitur importance untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam membuat prediksi. Hasilnya sangat menarik. Ternyata, genre seperti kasual dan indie serta tahun rilis menjadi 3 prediktor terkuat yang digunakan model. Ini memberitahu kita bahwa karakteristik dasar dan momentum waktu rilis sebuah game adalah faktor utama yang dilihat model untuk menentukan posisinya di pasar. Ini adalah insight bisnis yang konkret dan bisa ditindaklanjuti. Jadi, demikianlah perjalanan teknis kami. Mulai dari HDFS, masuk ke Spark untuk dibersihkan dan direkayasa fiturnya secara cerdas, hingga membangun model klasifikasi yang tidak hanya mampu memprediksi, tapi juga memberikan insight mendalam tentang faktor pendorong di pasar game. Dan setelah model kami latih serta kami melakukan pengujian, kami tidak hanya berhenti pada angka akurasi saja. Kami membongkar juga pikirannya untuk menemukan apa yang paling penting. Ini adalah
faktor terkuat yang menentukan nasib sebuah game menurut model kami, yaitu genre casual dan indie sebagai penentu utamanya dan diikuti oleh tahun rilis. Ini menegaskan bahwa game casual dan indie yang solid memiliki stabilitas dan tingkat kesuksesan yang tinggi tanpa perlu memperhatikan waktu rilis. Namun untuk game-game dengan tag lain masih perlu memperhatikan waktu rilis atau tren tahunan pasar. Tentu model ini tidak sempurna. Kelemahan terbesarnya adalah kesulitan membedakan game gagal yang harga premium dan yang murah. Ini memberitahu suatu pelajaran bahwa bagi pasar, game yang gagal tetaplah gagal, berapapun harganya. Namun, pembelajaran yang berharga ini mulai dari faktor penentuan terkuat hingga titik di mana pasar tidak peduli dengan harga, berhasil kami ekstrak dari model dengan akurasi 61,7%. Angka inilah yang menjadi kompas bagi kami untuk memahami dinamika pasar yang kompleks ini. Jadi, di pasar yang sangat banyak beragam game ini, kita tidak perlu lagi menebak-nebak. Karena data bukanlah sebuah bola kristal yang bisa menebak masa depan, namun data adalah sebuah kompas. Dan kompas ini telah menunjukkan arahnya dengan jelas. Untuk bersaing di pasar game, kita harus melakukan pemasaran secara tepat dengan memperhatikan genre, tren harga di masa lalu, dan waktu rilis. Dengan memahami pola itu, kita tidak lagi berteriak di tengah keramaian. Kita berbicara dengan suara yang tepat, di waktu yang tepat, dan harga yang tepat. Powered by Data, Design for Impact.